أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat 6. Selamat malam saudaraku. Salam bahagia untuk Anda semuanya, para pecinta channel YouTube Rus Rusman. Sekarang ini jamnya jam 10 malam. Tanggalnya, harinya hari Selasa malam Rabu, tepatnya tanggal 27 Mei 2025. Itu yang saya lihat dari sini, tanggalan saya kebetulan agak remang-remang dari sini. Semoga saja benar. Baiklah saudaraku, bagaimana kabar? Selalu sehat ya, selalu sehat, selalu semangat, terutama untuk teman-teman yang sudah seusia saya, yaitu sudah mendur lah ya, sudah mendur 60 ke atas. Kita mau apa kalau tidak untuk hiburan saja. Jam 10 malam dan saya agak belum ingin tidur. Daripada sendirian, anak-anak sudah di rumahnya sendiri-sendiri, cucu-cucu mungkin sudah sama tidur semua, ya kangen lah dengan panjenengan semuanya ya. Baik. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan pada panjenengan bahwa saya baru-baru ini menulis di Facebook, ya, Facebook Rusman Tuban. Judulnya adalah Rahwono Memburu Widowati. Rahwono Memburu Widowati. Kalau dengan yang sudah punya akun Facebook, silahkan dibuka di Facebook Rusman Tuban ya. Ini baru seri kedua nih yang sudah saya share nih. Facebook saya ini, ya alhamdulillah pengikutnya sudah melebihi 7.200. 7.200 lebih ya. Ini mungkin ya jarang-jarang yang punya pengikut sampai sekian itu. Ya semoga saja ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa saya mengambil judul Rahwono Memburu Widowati? Kali ini sengaja zaman Ramayana ya. Bahkan sebelum Ramayana ini yang saya ungkap di Facebook itu. Kalau biasanya kan selalu Mahabharata. Kresna Pandhawa Kurawa, Kresna Pandhawa Kurawa. Sekarang kita agak mundur sedikit, ya, mundur banyak bukan sedikit ya, mundur banyak ke zamannya Ramayana atau zaman Trilokopolo. Mengapa Rahwono memburu Dewi Widowati? Memangnya siapa Rahwono itu? Memangnya siapa Dewi Widowati itu? Begini saudaraku, Rahwono itu seperti yang Anda ketahui pasti secara umum adalah raja di kerajaan Alengkodrojo, ya. Alengkodrojo atau Prabu Dosomuko. Ini sepertinya bukan main ini. Konon
Kalau dalam kepercayaan di India yang secara umum ya, zaman itu yang disebut Alengkodrojo itu ya mungkin ini yang pernah saya baca-baca itu di Sri Lanka. Buat pulau yang ada di dekat India itu. Sedangkan Astina dan sebagainya, Amarta itu ada di India Darat. Maaf, saya silakan ngerokok ya. Daripada habis dimakan angin, kipas angin, nanti ya enggak apa. Yang penting lancar, nikmat, sehat saja ya. Nah, lalu sebenarnya itu siapa Rahwana itu? Rahwana itu adalah cucu dari Prabu Sumali. Prabu Sumali itu Raja Alengka derajat sebelumnya. Nah, jadi Rahwana itu ibunya bernama Dewi Sukesi, itu putrinya Prabu Sumali. Sedangkan ayah Rahwana itu bernama Resi Wisrowo. Nah, itu soal lamar-melamar Resi Wisrowo dengan Dewi Sukesi itu ada cerita yang gempar juga itu, tapi sementara kita khususkan. Jadi Rahwana itu adalah cucunya Prabu Sumali dari Alengka derajat. Nah, ketika Rahwana itu lahir, dia mempunyai adik 3, yaitu Kumbokarno, juga wujudnya raksasa, malah lebih besar ini ya. Rahwana itu sakti tapi badannya agak kecil. Kalau si Raden Kumbokarno itu malah jauh lebih besar. Kemudian nomor 3, putri, namanya Dewi Sarko Kenoko. Ini raksasa putri. Dan yang keempat adalah Raden Wibisono. Ini meskipun saudara-saudaranya itu raksasa semua, tapi Wibisono ini seorang satria yang ganteng, bagus rupanya. Kelak nanti dia juga menurunkan anak-anak turunan, cucu-cucunya sampai ke garis Pandowo. Itu nanti ya, soal nanti. Kembali kepada 4 saudara ini. Rahwana punya adik Kumbokarno, punya adik Sarko Kenoko, punya adik Wibisono. Ketika mereka itu kemudian lahir dari rahim Dewi Sukesi, oleh kakeknya ya, supaya nanti anak-anak ini, karena ceritanya mereka itu lahir tapi dalam situasi yang tidak begitu dikehendaki sebetulnya ya, tidak begitu dikehendaki karena ayahnya mereka itu Resi Wisrowo itu kan sahabatnya Sumali, sahabatnya Raja Alengka. Nah ini Resi Wisrowo itu melamar Dewi Sukesi atas nama anaknya. Tetapi karena situasi dan kondisi mengakibatkan justru Dewi Sukesi itu gaduhan sama Resi Wisrowo ya, memang jodohnya ya. Jadi dalam situasi yang tidak begitu dikehendaki mereka itu 4 anak itu. Oleh karena itu, supaya mensejukkan suasana, Prabu Sumali, yaitu kakek mereka, Raja Alengka itu memerintahkan kepada 4 cucunya untuk bertapa di sebuah gunung yang sangat hintru ya, gunung yang penuh misteri, yaitu bernama Gunung Gohmuko. Ini wilayah Alengka derajat juga. Mereka bertapa. 4 orang berangkat ke Gunung Gohmuko, diantar oleh para prajurit, lalu nanti ditinggalkan. Nah, ternyata pertapaan mereka itu mengakibatkan suatu guncangan di dunia para dewa. Jadi sama dengan orang berdoa ya. Orang berdoa itu kalau khusyuk,
itu bisa menggetarkan para malaikat, bisa menggetarkan alam sana ya, kegaiban sana. Jadi Allah itu mudah tersentuh ya. Dorong gampangane manusia itu tersentuh hatinya Allah itu karena doa-doa yang khusyuk. Seperti firman Allah tadi ya, berdoalah padaku niscaya aku berikan. Ya, mintalah padaku niscaya aku berikan. Ya. Itu ada suratnya itu. Nah, kembali pada Rahwana tadi. Meskipun mereka itu adalah keturunan raksasa, namun doa mereka ternyata mampu menggetarkan alam kedewasaan. Ternyata yang dituju mereka terutama adalah Dewa Brahma. Dewa Brahma itu anaknya Bathara Guru yang mempunyai aura kekerasan, aura kemarahan, ya, aura kemarahan yang ibaratnya api berkobar-kobar itu ya. Oleh karena itu, Dewa Brahma diutus oleh Bathara Guru untuk mendekati pertapaan mereka. Apa yang sebetulnya kamu kehendaki? Ini Rahwana, ini yang pertama Rahwana ditanya dulu oleh Bathara Brahma. Apa yang kamu kehendaki sehingga pertapaan begitu sangat menyentuh hati kami para dewa? Terus Rahwana menjawab, saya ingin sesuatu di dalam kehidupan saya. Coba kamu katakan ya. Pertama, saya harus dijadikan sebagai orang yang sakti mandraguna, yang tidak bisa disamai oleh manusia lain, bahkan para dewa pun kalau perlu harus saya tundukkan. Maka Dewa Brahma atas nama Bathara Guru mengabulkan. Tetapi dengan catatan sampean tetap nanti akan ada yang mengalahkan. Saktimu melebihi manusia lain. Mungkin bisa menyamai dewa, tapi tetap ada yang mengalahkan. Rahwana berhasil. Yang kedua, saya harus diberi kesempatan untuk menjadi raja yang bisa menguasai jagat raya. Dikabulkan oleh Dewa Brahma atas nama Bathara Guru. Dan yang ketiga, saya harus menjadi suami dari seorang widadari yang terkemuka di jagat para dewata. Dan itu dikabulkan, tetapi tentu saja kamu harus berusaha dengan keras. Kalau kamu tidak berusaha dengan keras, tentu saja mungkin tidak berhasil. Tapi para dewa akan berusaha membantumu, menunjukkan mana yang harus bisa kamu nikahi sesuai dengan keinginanmu. Setelah dari pertapaan Rahwana berturut-turut, Bathara Brahma kemudian mendekati tempat pertapaannya Raden Kumbakarna ya. Kumbakarna ini adiknya Rahwana, tapi jiwanya luhur ya, luhur kebudene. Nah, itu seperti yang saya pasang di dinding rumah saya itu, karena saya salah satu yang mengagumi keluhuran hati Raden Kumbakarna ya. Ketika Bathara Brahma berjalan menuju tempat pertapaannya Raden Kumbakarna, ia dijagat oleh beberapa dewa. Diberikan pesan, hati-hati, Bathara Brahma, ini kalau yang satu ini sampai salah ucap permintaannya kemudian dikabulkan oleh Bathara Brahma, maka kalau sampai salah, ini bisa menghancurkan dunia dalam waktu sekejap.
Jadi artinya kekuatan Kumbakarna itu sebetulnya melebihi Rahwana. Cuma saktinya sakti Rahwana, tapi Kumbakarna ya mungkin seimbang lah. Tapi dalam hal kekuatan fisik itu lebih menang Raden Kumbakarna. Nah, memang Kumbakarna ini lebih istimewa ini ya. Oleh karena kekhawatiran para dewa itu akhirnya disepakati bahwa nanti di dalam lidahnya Kumbakarna itu ditugaskan oleh Bathara Brahma untuk dimasuki Dewi Saraswati. Nah, Dewi Saraswati ini istrinya Bathara Brahma, ya. Nanti supaya menuntun kalimat-kalimatnya Kumbakarna itu Dewi Saraswati ditugaskan untuk menempel di lidahnya Kumbakarna supaya nanti ucapan-ucapannya dia itu bisa tertuntun. Nah, ternyata betul bahwa permintaan Kumbakarna yang pertama, ia minta untuk dijadikan seorang yang tidak memiliki hati yang jahat, tidak membela orang yang jahat, namun berdiri di atas nama kebenaran. Nah, tentu saja dikabulkan. Yang kedua, supaya ia diberikan saktian yang nanti tidak kalah dengan kakaknya, yaitu Rahwana. Dikabulkan. Kemudian satu lagi, agar besok kematiannya hanya untuk membela kebenaran, membela negara, yaitu negara saya, Alengkabraja ini yang sangat saya cintai ini. Dan tidak ikut-ikutan di dalam persoalan-persoalan yang membela atau nalisir dari kebenaran ya. Dan ini dikabulkan juga oleh Bathara Brahma atas nama Bathara Guru. Nah, itu. Kemudian Bathara Brahma kepada Sarpokenaka, lalu kepada pertapaannya Wibisana. Baik, untuk menyingkat waktu, saya kembali pada Rahwana ya. Nanti kalau memang waktunya ada, saya jelaskan secara lebih lengkap lagi. Nah, ketika Bathara Brahma tadi meninggalkan tempatnya Rahwana, ada seorang dewa, ya, termasuk warga dewa, tapi ya bukan termasuk yang golongan teratas juga, bernama Bathara Jaya. Bathara Jaya ini termasuk penjaga pintu gerbang surga. Penjaga pintu gerbangnya surga. Tapi karena kesombongannya, akhirnya oleh Bathara Guru dikutuk, diturunkan ke bumi. Karena kesombongan. Nah, ini menjadi menjadi pojok penggala bagi kita supaya tidak berlaku sombong. Dikutuk, diturunkan dunia. Kebetulan saat itulah ketika Bathara Jaya ini turun, Bathara Brahma meninggalkan tempatnya Rahwana, rohnya Bathara Jaya tadi masuk ke dalam diri Rahwana atau Dasamuka. Jadi bisa dikatakan bahwa Rahwana adalah, kalau di dalam orang Hindu ya, sebenarnya kan ada yang ada reinkarnasi itu ya, atau titising sopo. Titising sopo lagi reinkarnasi. Jaya tadi rohnya Bathara Jaya masuk ke dalam diri Rahwana. Jadi Rahwana itu adalah reinkarnasi dari dewa yang bernama Bathara Jaya yang berlaku sombong. Kemudian ada satu lagi temannya Bathara Jaya, yaitu Bathara Wijaya. Itu juga penjaga pintu surga. Ketika Bathara Brahma meninggalkan tempat pertapaannya Kumbakarna menuju Sarpokenaka, maka Bathara Wijaya, temannya Bathara Jaya tadi, masuk ke dalam diri Raden Kumbakarna. Jadi Bathara Wijaya ini tidak ikut sombong, cuma ikut-ikutan Bathara Jaya saja sombongannya, tapi dia ikut diturunkan ke dalam bumi ya.
Makanya dia masuk pada Raden Kumpukarno, jadilah Raden Kumpukarno yang memang tidak sombong tetapi menjadi orang kedua dari Alangka Seraja. Nah, tetapi kemudian ketika 4 orang anak cucu Prabu Sumawi ini pulang ke Alongkobrojo, kemudian Raden Rahwono tadi atau Dosomuko itu salah jalan, salah mengambil jalan. Dia kemudian mengabdinya bukan mengabdi kepada Bathara Brahma, tetapi mengabdinya kepada Bathara Siwa. Bathara Siwa itu siapa? Ini kalau di pewayangan nggak ada. Yang ada adalah Bathara Guru. Bathara Guru itu, ya Bathara Siwa itu kalau pemahaman saya ya bentuk kemarahan dari Bathara Guru. Bathara Guru itu kan seorang dewa, rajanya dewa yang punya wujud yang banyak ya. Nah, wujud kemarahan dari Bathara Guru itulah Bathara Siwa. Dia mengabdinya kepada Bathara Siwa. Akibatnya apa? Waduh ya ini. Di samping saktinya luar biasa, dia mempunyai perilaku yang sangat kasar, mudah marah, dan tidak takut pada siapa sih. Itulah Rahwono ya. Rahwono ini yang mengabdi kepada Bathara Siwa. Mengabdi itu artinya seandainya ia di dalam kehidupan manusia biasa ini ya, melakukan ibadah, sholat misalnya, sholatnya itu ya menyembahnya kepada Bathara Siwa itu. Rahwono loh ya, itu ya. Nah ini, itu sehingga akhirnya dia terperosok di dalam dunia jahat itu Rahwono. Lalu, kalau begitu mengapa ini di dalam tulisan saya, kembali pada Facebook saya, Rahwono memburu Wibawati. Siapa Wibawati itu? Untuk itu, kita lanjutkan pada seri berikutnya ya, karena waktunya sudah cukup malam, penjenengan juga mungkin sudah mau beristirahat. Dewi Widowati itu tentu saja adalah seorang dewi yang sangat istimewa. Jadi di dalam pewayangan itu ada tiga wanita istimewa yang diidamkan oleh wanita-wanita berdasar. Wanita-wanita istimewa ini tentu saja ya golongan para dewa-dewi ya. Yang pertama adalah Dewi Laksmi. Dewi Laksmi. Dewi Laksmi itu istrinya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu seperti Anda sering saya ceritakan itu ya merupakan menitis-menitis ke dunia. Dia punya tugas untuk mensejahteraan, merawat kesejahteraan dunia. Nah, makanya Dewa Wisnu kalau bertugas merawat kesejahteraan dunia, dia tidak bisa langsung berhadapan pada manusia. Artinya tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri, maka dia menitis atau mereinkarnasi pada manusia. Salah satunya ya ada Arjuna Prabau, ada Prabu Rama Wijaya, ada Sri Kresna, itu menitisnya ke sana. Ya, Wisnu. Nah, kemudian Dewi Laksmi, Dewi Laksmi itu adalah istrinya Wisnu. Ketika dia ditinggal oleh Wisnu ke dunia, karena tugasnya merawat kesejahteraan dunia, dia pun harus menyusul. Tapi munculnya tidak terus ikut tutwuri, berhidup bersama, tidak. Maka Dewi Laksmi tadi menitis juga pada wanita-wanita utama yang dipilih. Antara lain ada Widowati, ada siapa namanya, Dewi Sinta, Dewi Subodro, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi intinya itu. Nah, karena Rahwono tadi mengidamkan seorang istri yang utama, seorang wanita yang ia banggakan, ia muliakan, maka Rahwono memburu Widowati. Selengkapnya nanti kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share, komentar, like ya, di-share pada teman atau saudara yang lain agar manfaatnya bisa dimengerti oleh teman-teman kita yang lain.